Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita doakan semoga hari ini, pertemuan kita pada hari ini, pada kegiatan ini, tidak hanya tempat kita mencari ilmu, bukan hanya tempat kita untuk mencoba hal baru, tetapi juga menjadi ibadah kita, menjadi ladang amal kita di akhirat nanti. Amin. Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya? Baik? Sudah Pak, makan siang semuanya? sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan berbicara tentang K3. Ya, berbicara K3, K3, K3 terus. Kenapa kita harus berbicara tentang K3 terus? Seperti yang kita ketahui, K3 tujuan pokoknya hanya dua, Pak. Hanya dua. Yang satu, mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Secara keselamatan, K3 mengajarkan kita bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadinya kecelakaan kerja, dan secara kesehatan, bagaimana kita untuk mencegah tidak terjadinya penyakit akibat kerja. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tetapi hal ini terbalik dengan apa yang terjadi selama ini. Kenapa? Data menunjukkan bahwasanya di 2024 ada 462.200-an kecelakaan kerja yang tercatat. Ya, 462.000 yang tercatat. Bayangkan yang tidak tercatat. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah kelelahan dan rasa bosan, Bapak-Bapak Ibu. Makanya hari ini, karena hari sudah siang, supaya tidak ada rasa bosan dan tidak ada rasa lelah, saya mengajak ibu-ibu untuk sedikit bergerak. Ketika saya mengatakan, selamat pagi, jawabnya, pagi, 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 luar biasa. Oke? Bisa ya ibu-ibu Bapak-Bapak ya? Oke, saya mohon bergerak. Selamat pagi, 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 luar biasa. Ya, berikan aplaus pada Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kenapa kita harus semangat pagi? Walaupun pada malam hari kita wajib semangat pagi. Karena di pagi harilah kita bisa bekerja. Kita tidak mengingat rasa lelah atas pekerjaan yang akan kita lakukan. Oke, Bapak Ibu. Ketika kita liburan, kita membawa tikar, sambil duduk-duduk mendapat uang receh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, pengawas ketenagakerjaan di Snaker Mobduk Aceh. Mungkin kawan-kawan bertanya, apa itu pengawas ketenagakerjaan? Pengawas ketenagakerjaan adalah sebuah jabatan yang melakukan pengawasan terhadap norma kerja. Apa itu norma kerja, Pak? Norma ketenagakerjaan itu dibagi dua. Ada norma kerja secara umum, itu ada pengupahan, ada pengaturan waktu kerja, ada jaminan sosial, dan lain sebagainya, UMP, UMR, segala macam. Ada norma K3. Ya. Apa itu norma K3? Norma yang mengatur tentang semua hal yang menyangkut K3. Mulai dari personil, peralatan, ya, baik pun lembaga-lembaga K3. Ya, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, saya sekarang juga menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil di Disnaker Mabuk Aceh. Saya alhamdulillah tinggal di Ajin Jempit. Jika ada bapak-bapak ibu-ibu yang ada di dekat atau berada di Ajin Jempit, bisa nanti menghubungi saya untuk sekedar ngopi, diskusi,
bareng tentang apapun itu. Ya, mau tentang K3, mau tentang norma kerja, ataupun tentang apapun itu ya, hobi dan segala macam. Ya. Karena tugas kami pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan, pengawasan itu ada 3 kegiatan pokok. Yang pertama memeriksa, yang kedua membina, yang ketiga melakukan penyidikan. Oke? Karena ada tugas pembinaan di situ, maka jika dibutuhkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mencatat nomor HP yang ada di biodata saya ini. Ya, 0853 5821 1116. Silakan dicatat. Jika ada yang ingin dikonsultasikan, silakan menghubungi saya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang sudah kenal dengan saya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika saya juga ingin berkenalan dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu secara satu persatu. Di sini saya lihat ada Pak Suhardianto, ada Ibu Profesor Aina, dan kawan-kawan yang lain. Saya mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memperkenalkan diri dimulai dari Bapak Suhardianto. Mohon singkat, nama, jabatan, hobi, dan tinggal di mana. Silakan Bapak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih juga kepada kawan-kawan semuanya yang telah memperkenalkan diri. Mohon kawan-kawan semuanya untuk bisa mencatat, mengingat, siapa tahu nih yang hobinya sama bisa ikut ya, bisa ikut berhobi bareng, ya, melakukan hobinya secara bersama-sama. Yang tempat tinggal dekat bisa bersilaturahmi sambil ngopi di mana saja. Dan jangan lupa untuk mengajak saya tentunya. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita harus tahu dulu ya, sesuai dengan prosedur K3 yang sudah ada, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus melihat dan memastikan di mana pintu keluar darurat di dekat Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya. Pilih pintu terdekat dan jarak terpendek. Ya. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, tolong pastikan di mana titik kumpul jika terjadi keadaan darurat. Ya, mohon dipastikan di mana titik kumpul. Jika sudah, oke. Jika sudah, aturan di kita jelas. Kegiatan ini yang pertama butuh ketepatan waktu. Mohon Bapak-bapak Ibu tepat waktu dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, mohon partisipasinya untuk tidak mengaktifkan suara atau mematikan telepon genggam. Oke, semuanya mohon mulai dari sekarang jika ada suara dipastikan sudah silent atau kalau memang perlu dinonaktifkan. Sudah semuanya? Kemudian di dalam kegiatan ini saya mohon jaga kebersihan. Sudah? Toilet di belakang sebelah kiri bagi laki-laki dan toilet di belakang sebelah kanan bagi perempuan. Mohon Bapak-bapak Ibu-ibu jika ada yang ingin ke toilet supaya tidak mengganggu bisa lewat pintu belakang. Terima kasih banyak. Ini informasi pelatihan. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi K3 ya, sesuai dengan SKKNI nomor 38 tahun 2019. Apa sih pentingnya? Ya, semoga pada hari ini kegiatan kita dapat menghadirkan output maksimal. Apa sih output maksimalnya? Sudah pasti Bapak-bapak, Ibu-ibu setelah kegiatan ini mampu untuk menjelaskan dan mempraktekkan komunikasi K3 secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Ya, secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Sikap kerja teliti, disiplin, dan tanggung jawab ini merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh semua personil K3. Oke, Bapak, Ibu-ibu semuanya?
Bapak, Ibu semuanya, hari ini kita akan mengangkat tema komunikasi ketiga, sehingga kita butuh jargon bekerja dengan selamat, bekerja dengan semangat, pulang dengan selamat. Ingat, bekerja dengan semangat, pulang dengan selamat. Karena apa? Tidak ada artinya kita bekerja kalau kita tidak pulang ke rumah, tidak bertemu dengan keluarga. Ya. Ingat, seperti yang awal kita ceritakan tadi, dua tujuan utama ketiga. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan yang kedua adalah mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Oke, Bapak Ibu semuanya, berikut adalah gambaran umum unit kompetensi. Yang pertama adalah konteks variabelnya. Ya. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi ketiga. Ya, Bapak Ibu, diharapkan dengan kegiatan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan sikap kerja. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu dinyatakan berkompeten dalam melakukan komunikasi ketiga. Oke, kita lanjutkan. Alat yang dibutuhkan pada hari ini adalah, yang pertama adalah alat pengolah data. Alat pengolah data bisa dari laptop, HP tablet, komputer, maupun alat lain yang bisa digunakan mengolah data. Oke. Perlengkapannya tentu saja ada daftar periksa. Ya. Ini contoh daftar periksa permasalahan K3, atau yang lebih kita kenal sebagai checklist. Ya. Checklist infeksi K3. Tentu saja selain checklist, juga butuh alat kantor dan peraturan K3. Kenapa butuh peraturan K3? Peraturan K3 menjadi patron terhadap identifikasi masalah-masalah K3. Ya, bisa dimengerti Bapak Ibu semuanya? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Sikap kerja yang dibutuhkan di sini seperti yang saya katakan tadi, teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Bagaimana? Karena output dari kegiatan ini akan ada informasi yang kita sampaikan ke instansi lain. Mulai dari pekerja, pekerja ke pimpinan, pimpinan ke perusahaan, perusahaan ke instansi lain. Oleh karena itu, wajib ada tanggung jawab. Secara lebih umum, ada teliti, dituntut disiplin, dan bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya. Aspek kritis pada hari ini yang akan kita dapatkan adalah bagaimana Bapak Ibu dapat dengan tepat dan cermat mengidentifikasi permasalahan K3 yang terjadi di tempat kerja. Oke, ingat tepat dan cermat. Oke, mengidentifikasi permasalahan K3. Kenapa? Jika tidak tepat, maka akan muncul masalah baru ketika pelaksanaan pencegahan bahaya. Oke. Permasalahan identifikasi permasalahan tersebut kemudian dengan tepat dan cermat diinformasikan sebagai tindakan pencegahan bahaya di tempat kerja. Oke. Ketika informasi sudah tepat dan cermat, maka kita harus bertanggung jawab dalam mendistribusikan bahan komunikasi K3 ke pihak terkait. Oke. Kenapa tidak ada rahasia di dalam informasi K3? Jangan ada yang dirahasiakan. Oke, kita harus sepakat Bapak Ibu. Jangan ada rahasia yang disembunyikan ketika menginformasikan tentang permasalahan dan pencegahan bahaya di tempat kerja. Kenapa? Karena yang kita jaga bukan hal main-main, nyawa manusia. Nyawa seorang ayah yang bekerja di tempat kerja. Nyawa seorang anak yang bekerja di tempat kerja. Yang istri, anak, ibu,
ayah keluarganya menunggu di rumah. Oleh karena itu, jangan pernah main-main dengan informasi permasalahan K3 dan pencegahan bahaya di tempat kerja. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini pengetahuan yang akan kita dapatkan adalah si Bapak-bapak, Ibu harus dapat mengetahui tentang permasalahan K3 yang terjadi di tempat kerja, ya, tentang efektivitas pencegahan bahaya di tempat kerja, serta tentang pengendalian permasalahan K3 di tempat kerja. Oke, saya ulangi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama adalah masalah K3-nya, yang kedua adalah pencegahannya, yang ketiga adalah permasalahannya, pengendalian permasalahannya. Oke, ketika kita sudah tahu tentang masalahnya, kita lakukan pencegahan, ya, kita lakukan pencegahan. Ketika kita sudah melakukan pencegahan, dalam jangka waktu lama itu menjadi bentuk pengendalian terhadap permasalahan K3 yang pertama muncul. Oke, Bapak-bapak Ibu semuanya, bisa dimengerti semuanya? Siap, terima kasih banyak Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama tentang pengetahuan masalah K3 yang terjadi di tempat kerja. Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya, masalah K3 itu muncul minimal karena adanya 4 hal, Bapak-bapak Ibu semuanya. Karena ada 4 hal. Yang pertama tentang adanya kurangnya pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik itu di pihak perusahaan maupun di pihak pekerja. Oke? Mau di pihak perusahaan maupun di pihak pekerja, harus paham secara inklusif, ya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini. Ya, harus paham secara menyeluruh tentang keselamatan. Di pihak perusahaan, perusahaan harus tahu dulu apa-apa saja aturan-aturan hukum yang harus dipahami. Begitu juga dengan si pekerja. Apakah pekerja juga bertanggung jawab? Tentu. Tentu bertanggung jawab. Karena di dalam perusahaan ada beberapa personil K3. Dimulai dari pertama ahli K3. Kemudian ada teknisi K3. Kemudian ada operator K3. Di luar dari itu, ada yang namanya peran pemadam kebakaran. Di luar daripada itu, ada namanya paramedis. Ada namanya petugas P3K. Dan pekerja ini bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak hanya secara manajemen, tetapi secara pribadi pekerja bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Bagaimana tingkat pemahaman di perusahaan? Perusahaan juga harus tahu nih apa-apa saja aturan hukum dan apa-apa saja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa? Impact atau imbas dari terjadinya kecelakaan kerja bukan hanya perusahaan. Perusahaan, perusahaan ini ketika terjadi kecelakaan kerja akan akan mendapatkan kerugian baik itu material maupun kepercayaan publik. Bagi si pekerja bisa kehilangan nyawa, bisa kehilangan fungsi dari tubuhnya. Tetapi secara lebih kompleks, keluarga si pekerja, masyarakat yang ada di sekitar perusahaan juga mendapat imbas dari terjadinya kecelakaan kerja. Oke? Oleh karena itu, wajib adanya pemahaman tentang keselamatan. Tapi selama ini, salah satu permasalahan terbesar ketika yang ada di tempat kerja adalah kurangnya pemahaman tentang keselamatan.
Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah perilaku pekerja yang beresiko. Ya. Seperti yang pernah kita lihat. Ya. Semoga yang kita lihat ini tidak ada di tempat Bapak-Bapak Ibu semuanya. Ya. Bagaimana pekerja lalai dengan segala macam alasannya. Contoh nih, ketika ada pekerja konstruksi yang tidak mau memakai APD, artinya dia berlaku yang beresiko tinggi, bekerja di konstruksi namun tidak memakai APD. Contoh helm. Ya. Dengan alasan apa? Wah, kami kepanasan dengan helm, Pak. Kami ini keringatan dengan helm, Pak. Kami ini tidak pernah. Segala macam itu merupakan perilaku pekerja yang beresiko. Ini juga menjadi permasalahan ketiga terbesar saat ini. Ya. Menjadi permasalahan ketiga terbesar saat ini. Oke, lanjut ke nomor 3. Kondisi tempat kerja yang tidak aman. Ya, Bapak Ibu semuanya. Kondisi tempat kerja yang tidak aman. Mau dicontohkan tempat kerja yang tidak aman kondisinya? Contohnya seperti SPBU. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa membayangkan begitu. Ada SPBU, ada si pekerja pompa yang sedang mengisi BBM ke tangki mobil atau ke tangki motor kita. Sudah pasti ada tetesan-tetesan BBM yang jatuh. Dan tetesan-tetesan itu merupakan resiko, ya, resiko yang ada pada kondisi tempat kerja. Apa saja resikonya, Bapak? Mulai dari si pekerja bisa tergelincir, baunya yang bisa merusak, ya, merusak eh, baik itu paru-paru maupun pernafasan, ya, maupun jika ada yang lengah dapat menyebabkan kebakaran pada tempat itu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan kondisi tempat kerja yang tidak aman itu juga merupakan permasalahan ketiga yang sangat sering terjadi di tempat kita. Dan yang keempat, permasalahan ketiga yang paling sering kita lihat adalah lemahnya penegakan hukum terkait K3. Di Aceh sendiri, berapa perusahaan yang telah mendapatkan hukuman terkait dengan adanya kecelakaan kerja? Saya rasa itu bisa dihitung jari. Ketika penegakan hukum lemah, ya, maka K3 akan dianggap sebagai bagian sekunder atau bagian hanya pelengkap bagi perusahaan. Ya sudahlah, mau apa? Mau kita ada P2K3, kita buat P2K3. Dilaksanakan nggak? Ada nggak orangnya? Belum tentu ada. Kenapa? Karena lemahnya penegakan hukum terkait K3. Dapat dipahami, Bapak-Bapak Ibu semuanya? Oleh karena itu, Bapak-Bapak Ibu semuanya, ketika melihat semua permasalahan K3, kita juga akan melihat bagaimana apa-apa saja penyebab kecelakaan kerja. Ya, apa-apa saja penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, bagi pekerja adalah abai terhadap prosedur keselamatan. Bapak Ibu semuanya, abai terhadap prosedur keselamatan. Kenapa? Karena di setiap perusahaan pasti ada peraturan perusahaan, ada stiker, ada baliho, ada spanduk. Yang paling utama ketika kita melamar pekerjaan, menandatangani perjanjian pekerjaan, artinya kita sudah menyetujui yang namanya SOP perusahaan. Tetapi
Karena abai terhadap prosedur keselamatan, maka akan terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua akan terjadi kurang pelatihan dan edukasi. Ya, kurang pelatihan dan edukasi. Bapak, Ibu-Ibu semuanya, Bapak, Ibu-Ibu tidak hanya harus belajar dan paham tentang core bisnis, ya, Bapak, Ibu-Ibu, tetapi juga harus paham tentang K3. Bagaimana seandainya terjadi kecelakaan? Bagaimana seandainya jadi situasi darurat? Bagaimana Bapak-Bapak harus mengidentifikasi yang namanya masalah? Bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu melaporkan permasalahan tersebut ke siapa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu harus melaporkan? Oke, seperti yang saya ceritakan tadi, minimal ada 3 personil. Dari sekian banyak personil K3, minimal ada 3. Ada namanya ahli, ada namanya teknisi, ada namanya operator. Tugasnya ini beda-beda Bapak Ibu. Operator hanya menghidupkan dan mematikan, mengendalikan alat. Contoh, dari awal kita akan membahas tentang genset. Genset itu punya 2 alat, ya, punya 2 pesawat. Yang satu adalah penggerak mula. Penggerak mula itu masuk ke alat produksi, sedangkan yang kedua ada generator. Generator masuk ke alat energi. Oke, penggerak mula ini yang menghidupkan dan mematikannya adalah operator. Oke, tiba-tiba ada kerusakan atau pengecekan itu dilakukan oleh teknisi K3. Oke, setelah dilakukan teknisi K3, ahli K3 bisa mengecek dan mengidentifikasi masalah K3 serta melaporkan kepada pimpinan dan mengajukan namanya tindakan pencegahan. Ya, Bapak Ibu semuanya. Makanya di tempat kerja wajib adanya pelatihan dan edukasi Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Supaya pekerja secara menyeluruh dapat mengidentifikasi masalah itu. Walaupun secara kewenangan yang melaporkan permasalahan dan dapat melakukan edukasi itu adalah si ahli K3. Oke? Bapak Ibu bisa dimengerti? Ya. Yang ketiga adalah kondisi fisik yang tidak fit. Ini juga menjadi penyebab kecelakaan kerja. Makanya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sedang tidak bersemangat, ya, sedang kelelahan, apalagi ini sudah waktunya siang, katanya waktu siang ini adalah waktu paling angker ketika dilakukan pelatihan dan diklat. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, saya minta semangat dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu ketika saya katakan selamat pagi, ayo sama-sama kita sebutkan pagi luar biasa. Oke, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, selamat pagi. Pagi Luar luar biasa. Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ya. Kita lanjutkan ke penyebab kecelakaan yang selanjutnya adalah peralatan yang tidak aman. Tidak hanya dari segi fisik, dari segi kelembagaan, dari segi tempat, tapi dari peralatannya juga, Bapak. Dari peralatannya juga. Oke. Nanti kita juga akan membahas tentang hierarki pengendalian risiko. Ingat, hierarki pengendalian risiko. Ya. Ada hierarki pengendalian risiko. Apa saja hierarki pengendalian risiko? Pertama di situ ada eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa teknis, ada rekayasa administratif, dan yang terakhir adalah ada APD. Oke, sebelum kita masuk ke dalam hal ini. Jadi, untuk melakukan identifikasi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, apa yang harus dilakukan? Yang pasti pertama adalah meningkatkan kesadaran. Ya, meningkatkan kesadaran. Nah, ketika
meningkatnya kesadaran, K3 tidak lagi menjadi masalah. Tidak hanya bagi si perusahaan, tetapi bagi si pekerja. Kenapa? Bagi perusahaan, K3 adalah cost. Ingat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. K3 adalah cost. Tapi bagi si perusahaan atau pemilik perusahaan yang mengerti terhadap K3, yang sadar terhadap K3, K3 adalah investasi masa depan. Ya. Investasi masa depan perusahaan. Bayangkan, jika ada orang yang putus satu saja jari kelingking, berapa sudah perusahaan harus membayar? Tidak hanya secara materi, kepercayaan publik, tapi juga jam kerja hilang di saat itu. Ya, makanya butuh ada peningkatan kesadaran. Yang kedua, adanya penyediaan APD. Ya, seperti yang kita ceritakan tadi, APD merupakan hierarki kelima dalam pengendalian risiko. Tetapi APD wajib. Ingat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, APD adalah hierarki kelima, artinya hierarki terakhir. Ingat, hierarki itu harus dilewati dari yang pertama. Hierarki terakhir dari pengendalian risiko. Tetapi dia wajib ada. Saya contohkan nih Bapak Ibu-Ibu. Sebagai pengetahuan Bapak Ibu-Ibu semuanya. Yang pertama adalah eliminasi. Contoh nih, ada perusahaan memakai genset, punya risiko rusak pendengaran, maka pertama eliminasi. Gensetnya itu yang diganti. Oke. Oh, nggak mampu Pak, karena itu cost segala macam. Oke, masuk ke hierarki kedua. Apa hierarki kedua? Substitusi. Karena dia tidak mampu mengganti genset, makanya substitusi. Yang diganti apa? Part dari genset tersebut. Apa yang menyebabkan suara itu besar? Contohnya knalpot. Oleh karena knalpot itu diganti. Pak, sudah diganti knalpotnya, tapi masih besar suaranya. Ada yang ketiga. Namanya apa? Rekayasa teknis. Apa yang dilakukan? Apakah dia diberikan pembatas, dimasukkan ke dalam ruang yang kedap suara, ataupun knalpotnya yang dikasih panjang sampai ke atas, ya, untuk mengurangi kebisingan, getaran. Tapi Pak, itu masih juga mungkin membahayakan bagi si pekerja dan orang-orang yang lewat. Oke, masuk ke rekayasa administratif. Bagaimana cara rekayasa administratif? Buat pamflet, buat aturan yang menyatakan bahwasannya selain petugas dilarang masuk ke tempat genset. Oke, baru yang terakhir wajib ada APD. APD disesuaikan. APD apa? Jika tentang suara berarti air plug atau air mak atau air plug. Ya. Oke. Jika sudah juga artinya itu sudah sah. Pengendalian risiko telah dilakukan. Walaupun tidak ada risiko, APD wajib ada di tempat yang ada risikonya. Paham ya, Bapak, Ibu, mengerti? Oke, mengerti. Yang ketiga harus dilakukan adalah meningkatkan standar keselamatan. Standarnya yang ditingkatkan. Yang sebelumnya misalnya dipakai kabel sekian, maka ke depan akan dipakai kabel sekian. Oke. Dan tentu saja yang terakhir adalah penegakan hukum yang benar. Semoga ke depan tindakan-tindakan ini dapat dilakukan oleh kita semua sebagai bagian dari tata cara kita untuk bisa selamat di tempat kerja. Baik, Bapak-Bapak Ibu semuanya, dari apa yang saya paparkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak. Iya, Bapak Devi Saputra, silakan Bapak. Ya, baik sekali Bapak. Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Devi Saputra yang menanyakan tentang apa goals K3 sebenarnya. Bapak Ibu semuanya, goals dari K3 itu adalah zero accident. Tidak hanya zero accident sebagai sebuah simbol, tetapi zero accident sebagai sebuah filosofi. Apa filosofinya
Jangan sampai ada terjadi situasi, kondisi, accident apapun di perusahaan. Oke? Wah, Bapak Ibu, kan susah nih untuk menyatakan zero accident, nggak ada celaka secara filosofi. Harus ada bukti. Oke, jika Bapak-Bapak Ibu butuh bukti, makanya perusahaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu harus mendapatkan sertifikat zero accident dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oke, dimengerti Bapak Ibu semuanya? Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke dalam praktek kerja, ya. Kita masuk ke dalam praktek kerja. Yang pertama adalah mengakses informasi dan mengidentifikasi permasalahan ketiga. Ini ada yang namanya checklist, ya. Ada checklist. Ada checklist ketiga. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu mengisi profil, ya, mengisi profil perusahaan, kemudian mengisi keadaan umum perusahaan, baru belakangnya mengisi masalah K3 dan mengisi solusi-solusi tentang K3. Oke, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah melakukan komunikasi K3 terhadap pencegahan bahaya, ya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana melakukan komunikasi pada tenaga kerja? Ya, hasil dari checklist ini, kemudian kita buatkan menjadi laporan JSA, JSE. Kita buatkan laporannya. Buatkan laporannya, kemudian laporan ini kita komunikasikan kepada para tenaga kerja supaya semua tenaga kerja dapat melaksanakan rekomendasi pencegahan bahaya di tempat kerja. Ya, Bapak Ibu, bisa dimengerti? Oke, rekomendasi ini kemudian menjadi bagian dari bagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya dalam memberikan kebijakan K3. Oke. Kemudian, apalagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya? Ada yang ingin menambahkan? Iya. Komunikasi K3 ke pihak terkait sesuai dengan pengendalian permasalahan K3. Oke. JSA yang sudah ada tadi, Bapak Ibu-Ibu, mohon izin perhatiannya. JSA yang sudah ada tadi dimasukkan ke dalam laporan. Laporan apa? Laporan P2K3, ya, ke dalam laporan rekomendasi pencegahan, ya. Dikirim kemana? Ke Disnaker Mobduk Aceh, ya Bapak Ibu ya. Ke Disnaker setempat. Oke, Disnaker setempat tidak ada pengawasan ketenagakerjaan di Disnaker kabupaten kota, Bapak Ibu. Oke, mohon di perhatiannya, tidak ada di pengawasan K3 di kabupaten kota. Jadi yang ada pengawasan K3-nya itu di Disnaker Mobduk Aceh. Makanya Bapak Ibu setelah membuat laporannya itu kemudian diantar ke Disnaker Mobduk Aceh. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke praktis. Sekarang saya akan mencoba mensimulasikan, Oke, setelah Bapak Ibu melihat simulasi, ini adalah kesimpulan kita hari ini. Yang pertama adalah penulisan K3 jadi tempat kerja dapat diidentifikasi. Dan pada hari ini informasi tentang efektivitas pencegahan bahaya tempat kerja dapat dikomunikasikan pada tenaga kerja. Dan yang ketiga tentu saja komunikasi K3 dapat didiskusikan ke pihak terkait. Ya. Sekarang saya ingin evaluasi Bapak Ibu sudah paham atau belum tentang tata cara dan praktek kerja. Oke. Terima kasih banyak. Saya lihat semuanya sudah paham dan sudah dapat melakukan praktek. Dan sekarang kita masuk ke diskusi. Oke, Bapak Ibu semuanya,
Bapak-bapak, ibu-ibu, burung cendrawasih di atas papan, di atas nampan burung gelatik. Terima kasih saya ucapkan untuk bapak-bapak yang tampan dan ibu-ibu yang cantik. Burung kutilang hinggap di meja, burung jalak di atas telaga. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja supaya bisa pulang dan berjumpa dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.